cara kerja obat dan efeknya terhadap metabolisme tubuh. Nah, metabolisme obat ini merupakan suatu proses di mana obat itu mengalami perubahan struktur kimianya di dalam tubuh sehingga ia menimbulkan suatu efek farmakologi atau berkhasiat dalam menyembuhkan suatu penyakit. Nah, ketika konsumsi obat ini ada berbagai jenis hal yang perlu diperhatikan, mulai dari jenis obat, dosis obat, bentuk sediaan, kondisi pasien, waktu penggunaan, dan juga cara kerja obat di dalam tubuh, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana obat itu memiliki efek atau kinerjanya di dalam tubuh dalam menyembuhkan suatu penyakit, karena jika tidak diperhatikan juga dia akan bisa menimbulkan suatu komplikasi atau masalah yang tidak diinginkan seperti efek samping obat. Nah, di sini ada 3 hal yang penting diperhatikan saat kita ingin mengkonsumsi obat tersebut, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana obat itu dimetabolisme di dalam tubuh seseorang. Pertama, ada bagian tubuh yang akan diobati. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara obat itu dimasukkan ke dalam tubuh, apakah oral, peroral, suntikan, dan sebagainya. Karena ada beberapa obat itu yang tidak tahan terhadap asam lambung, tidak bisa berkontak langsung, sehingga dia diperlukan alternatif selain secara oral, yaitu dengan menggunakan satu suntikan. Sehingga kita perlu mengetahui bagian tubuh yang akan diobati. Kemudian ada cara kerja obat di dalam tubuh. Hal ini berkaitan dengan bagaimana obat itu berinteraksi dengan sel target dan mencapai sel targetnya agar dapat menyembuhkan suatu penyakit tersebut. Cara kerja obat di dalam tubuh ini juga dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan obat, di mana jika terlalu lama jaraknya itu maka efek dari obat tersebut tidak akan maksimal. Sedangkan jika kita terlalu berdekatan jaraknya antara minum obat satu dengan yang lain akan menimbulkan efek bahwa obat itu akan menumpuk di dalam tubuh. Selain itu juga ada waktu penggunaan obat yang spesifik, seperti obat hipertensi itu kita gunakan pada pagi hari, sedangkan obat untuk penurun kolesterol itu pada malam hari. Kenapa kita perlu ketahui? Karena untuk mengetahui cara kerja obat dalam tubuh itu efektif atau tidak. Selain itu, contohnya itu ketika seseorang yang sedang mengalami pengobatan kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini kan menghasilkan suatu hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini fungsinya itu untuk mengatur cepat lambatnya reaksi metabolisme obat. Tentu saja hal ini akan berbeda dengan orang yang normal. Kemudian juga ada formula obat. Hal ini berkaitan dengan komposisi atau bahan yang ada di dalam obat tersebut. Kita perlu mengetahui karena ada beberapa pasien itu yang tidak cocok atau dia dapat menimbulkan reaksi alergi terhadap bahan-bahan tersebut, sehingga perlu diketahui. Selain itu juga dengan mengetahui formula obat ini kita akan menghindari atau mencegah adanya interaksi-interaksi obat yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada metabolisme obat simvastatin. Simvastatin ini merupakan obat dengan khasiat yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol dan LDL, di mana dia itu waktu spesifiknya itu pada malam hari 1 kali sehari. Nah, untuk dosis maksimalnya itu untuk yang akut 40 mg, sedangkan untuk yang kolesterol cukup rendah itu 10-20 mg. Untuk tempat metabolismenya itu terjadi di hati dan dieliminasi bersama fase, di mana mekanisme obat ini yaitu setelah diabsorpsi secara oral, yaitu kadar puncaknya 4 jam. Nah, mekanismenya itu dengan menghambat aktivitas enzim HMG-CoA redukase, di mana enzim ini akan mengubah suatu asetil CoA menjadi asam yang volantat di dalam tubuh. Dengan metabolisme utamanya yaitu melalui sitokrom P450-CYP sub 3A4, di mana sub 3A4 ini merupakan suatu dapat mensintesis kolesterol di dalam tubuh dan juga dapat mereaksikan metabolisme obat. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih.